Yang saya kasihi anak-anak, para bapak dan ibu, kita bersyukur karena meskipun hujan, bahkan juga meskipun ada yang kurang sehat, tetapi kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan yang baik yang memang bisa kita lakukan. Kita percaya bahwa hidup itu memang untuk melakukan yang baik, dan kita percaya bahwa yang baik ini yang memang kita lakukan dengan tulus sungguh menjadi berkat bagi Bapak Suci Paus Fransiskus yang berpulang, berkat bagi gereja, tetapi juga berkat bagi kita. Kita renungkan Bapak Suci Paus Fransiskus dengan menggunakan kacamata hal-hal rohani yang ada di gereja ini. Mengapa begitu? Karena kita percaya bahwa Bapak Suci itu dengan berbagai cara memang sungguh berusaha menghidupi hal-hal rohani yang ada di gereja. Kita lihat di depan bagian atas, itu Yesus gembala baik yang menggendong domba. Domba yang digendong oleh Yesus itu adalah domba yang sebelumnya itu hilang, lalu dicari sampai ditemukan, dan setelah ditemukan kemudian digendong. Itu Yesus yang tidak membuang, Yesus yang tidak memarahi domba yang hilang. Kita renungkan Bapak Suci itu berusaha untuk seperti itu. Lalu kita turun, itu Yesus yang disalib, Yesus yang mengorbankan hidupnya secara total, secara sungguh-sungguh untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Suci Paus Fransiskus berusaha untuk seperti itu, bahkan sampai akhir hidupnya. Hari Minggu kemarin, 1 hari sebelum Bapak Suci berpulang, menyuruhkan supaya negara yang berperang mbok berhenti. Semua ingin damai, dan damai itu akan dialami kalau orang berhenti perang. Ya, perang antar negara, tetapi juga perang antar umat, perang antar anggota keluarga. Jangan ada perang. Sampai kemarin Bapak Suci masih mengusahakan itu. Nah, ini dalam rangka menghidupi, karena sebenarnya Yesus yang disalib itu sebenarnya memperjuangkan supaya, hai kamu orang-orang berdosa, berdamailah, tinggalkan dosa, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam semesta, berdamai dengan Tuhan. Itulah yang juga dihidupi oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Lalu di sebelahnya yang ada lampu, itu adalah tabernakel. Itu Yesus dalam rupa sakramen Maha Suci. Itu Yesus yang relakan hidupnya sepenuhnya diberikan kepada kita. Setiap kali kita misa, kita menerima itu tubuh Kristus. Kita menerima Yesus yang rela berkorban sampai habis hanya supaya kita itu hidup dalam Tuhan. Bapak Suci sungguh berusaha untuk seperti itu. Lalu di depannya kita lihat ada lilin Paskah, juga ada lilin-lilin yang lain.
semuanya menyala. Kalau lilin itu nggak mau berkorban, ya nggak bisa menyala. Jadi lilin ini menyala, ini berkorban ya nggak sia-sia, karena ini berkorban sebagai resiko karena menyala. Kita nggak ragu-ragu lah. Bapak Suci itu kan juga mau seperti lilin, dan itulah gambaran Kristus. Kristus cahaya dunia, yang untuk menjadi cahaya Yesus berkenan berkisah sengsara sampai mati disalib, hanya supaya menjadi cahaya dunia. Bapak Suci itu kalau kita mencermati, termasuk di masa-masa akhir hidupnya, meskipun sakit tapi tetap berusaha untuk memberikan yang baik bagi dunia. Entah sehat, entah sakit, berusaha untuk menghadirkan Yesus yang memberi cahaya kepada dunia. Lalu kemudian yang di sudut itu ada Yesus, patung Yesus yang berhati kudus. Kita bisa merenungkan hati Yesus di dalam kitab suci. Kalau melihat sesuatu, Yesus melihat dengan hati, tapi hati yang kudus. Dan karena itulah maka ketika melihat ada yang memang perlu ditolong, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tidak tergerak oleh rasa cuek. Hatinya tidak tergerak oleh rasa dendam. Hatinya tidak tergerak oleh rasa benci, tapi tergerak oleh belas kasihan. Bapak Suci itu berusaha seperti itu. Lalu kemudian di sekeliling gereja ini ada lukisan atau patung kisah sengsara Tuhan Yesus. Ini tahap-tahap yang belum lama kita renungkan, bagaimana Yesus berkisah sengsara, bagaimana Yesus berkorban. Kita percaya Bapak Suci itu juga menghidupi itu. Lalu kemudian di depan sebelah kanan itu ada patung Bunda Maria. Bunda Maria itu sikapnya yang dihidupi, dipelihara dengan setia adalah rendah hati. Aku ini hamba-Mu ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau kita melihat di kitab suci, Bunda Maria itu rendah hati, mau menjadi alatnya Tuhan. Bunda Maria itu juga punya kepedulian terhadap keluarga yang punya masalah. Kita ingat ketika hadir di perkawinan di Kana, keluarga itu kan yang punya hajat, punya masalah. Dan itu kalau nggak diatasi bikin malu, karena kehabisan anggur, menu utama. Dan Maria yang bukan panitia, Maria yang sebenarnya sekedar diundang sebagai tamu, tapi dia punya kepedulian sehingga meminta kepada Yesus supaya berbuat sesuatu untuk membantu keluarga yang dalam kesulitan. Bapak Suci Pas Fransiskus itu juga punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap keluarga. Jadi kita bersyukur bisa berdoa tempat ini. Ternyata semua yang rohani ini juga bisa kita gunakan untuk merenungkan tentang Bapak Suci. Dan Bapak Suci berusaha betul menghidupi semua itu. Maka mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita. Ketika kita misa dan sudah di dalam tetapi misa belum dimulai, nah kita bisa melihat gambar-gambar itu untuk merenungkan, termasuk untuk merenungkan diri kita. Kalau membawa anak kecil pas kerja bakti atau apa, kita bisa mengenalkan anak kecil itu dengan pesan-pesan yang ada di sini, termasuk untuk Louis. Nah, para bapak dan ibu dan anak-anak yang terkasih, kita percaya bahwa kebaikan yang sudah dibuat oleh Bapak Suci dalam mereka menghadirkan apa yang memang diperjuangkan oleh Yesus yang tercermin di dalam gereja ini,
tapi juga dalam rangka menghadirkan apa yang diperjuangkan oleh Bunda Maria yang patung juga ada di sini. Kita percaya Bapak Suci luar biasa, banyak. Nah, kita mohon kepada Tuhan supaya yang baik yang dibuat oleh Bapak Suci itu diberkati. Dan kita juga dengan hati mohon kepada Tuhan supaya sekiranya ada yang kurang diampuni, disempurnakan. Dan kita juga mohon kepada Tuhan supaya kegembalaan Bapak Suci yang meskipun Bapak Suci sudah berpulang tapi kegembalaannya itu masih cocok. Nah, itu juga bisa menjadi berkat melalui kita bagi masyarakat, sekurang-kurangnya masyarakat di mana kita berada. Kita berada di tahun jubileum, kita disadarkan bahwa kita ini adalah peziarah yang berjalan, yang menggunakan hidup untuk berbuat baik. Itu adalah peziarahan. Nah, mudah-mudahan kegembalaan Bapak Suci ini juga tetap kita hidupi. Jadi cara kita menghormati Bapak Suci adalah kita mohon kepada Tuhan supaya kebaikannya diberkati, supaya kekurangannya disempurnakan dan diampuni, dan supaya kegembalaannya juga kita hidupi. Kita percaya bahwa meskipun Bapak Suci secara fisik itu sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggalkan dunia, tapi secara rohani tetap masih beserta kita. Kitab suci itu sebenarnya tidak mengenal kematian. Kematian itu nggak ada. Yang ada hanyalah kehidupan. Dan kalau orang itu dipanggil oleh Tuhan, dia tetap hidup, hanya hidupnya secara rohani. Yang karena secara rohani, maka memang kita nggak bisa melihat. Sama dengan udara. Udara itu jelas bersama kita, tapi kan kita nggak bisa melihat. Nah, sebenarnya orang yang dipanggil Tuhan seperti itu. Yang ada hidup, hanya hidupnya secara rohani. Dan hidup yang rohani itu juga tetap beserta kita. Kegembalaan Bapak Suci, Paus Fransiskus itu juga tetap bersama kita. Nah, mari kita semakin bersemangat. Biasanya kalau orang itu sudah dipanggil oleh Tuhan, pesan baiknya itu lalu mendapatkan penghormatan yang lebih. Saya mengajak, tetapi juga saya akan menyertai. Yuk kita semakin bersemangat menghidupi kegembalaan Bapak Suci Paus Fransiskus. Itulah cara kita menghormati Bapak Suci Paus Fransiskus. Soal kebersamaan, soal kepedulian sosial, soal perhatian pada keluarga, itulah antara lain yang mendapatkan perhatian tinggi dari Bapak Suci. Kita makin semangat untuk menghidupi itu. Itu cara kita tetap bekerja sama dengan gembala kita yang secara jasmani sudah berpulang, tetapi secara rohani tetap bersama kita. Tuhan memberkati. Story.